kelompok kami di sini akan menjelaskan mengenai saponifikasi dalam pembuatan sabun. Yang mana terdapat 3 poin penting dalam materi tersebut. Yang pertama, sejarah sabun, pengertian sabun, serta bahan dan fungsi dari sabun tersebut. Sebelum memasuki materi inti, saya akan menjelaskan mengenai saponifikasi. Saponifikasi atau reaksi penyabunan merupakan reaksi hidrolisis antara lemak atau minyak dengan basa kuat seperti NaOH dan KOH, yang mana akan menghasilkan gliserol dan garam asam lemak atau biasa kita sebut dengan sabun. Sabun dapat dihasilkan dari reaksi antara minyak dan NaOH, yang mana akan menghasilkan sabun yang keras. Untuk menghasilkan sabun yang keras menggunakan basa kuat yakni NaOH, sedangkan untuk menghasilkan sabun yang cair alkali atau basa kuat yang digunakan yakni KOH. Perbedaan antara penggunaan basa kuat NaOH dan KOH ini dapat dibedakan di kelarutan zat tersebut, yang mana jika menggunakan NaOH, kelarutannya tersebut akan kurang dari menggunakan KOH. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi inti. 3 materi inti. Yang pertama, sejarah yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baiklah, saya di sini akan mengatakan poin yang pertama, yaitu sejarah sabun. Bukti nyata dari ditemukannya benda mirip sabun sekitar tahun 2800 sebelum Masehi. Para pembuat sabun yang pertama adalah bangsa Babilonia, Mesir, Yunani, dan Roma. Pada awalnya sabun tidak digunakan untuk mandi, melainkan digunakan untuk mencuci peralatan. Sabun sendiri digunakan untuk mandi pada abad ke-19. Menurut legenda Romawi kuno, ada sebuah gunung yang bernama Gunung Sapong yang dijadikan sebagai tempat upacara keagamaan yang mengorbankan hewan, di mana lemak dari hewan tersebut akan bercampur dengan abu kayu. Ketika hujan, abu kayu tersebut akan mengalir ke sungai Tiber sehingga sungai tersebut jadi berbusa. Ketika orang-orang mencuci baju di sungai, mereka mendapati baju mereka menjadi bersih. Konon itulah pembuatan sabun dimulai. Kemudian poin yang kedua, pengertian sabun yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu pengertian sabun. Sabun merupakan senyawa kimia yang direaksikan dari lemak atau minyak dengan alkali. Sabun juga merupakan garam-garam monovalen dari asam karboksilat dengan rumus umumnya adalah NaCOO. Sabun adalah garam logam dari asam lemak. Pada prinsipnya, sabun dibuat dengan cara mereaksikan asam lemak dengan alkali, sehingga terjadi reaksi penyabunan. Baiklah, saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu bahan dan fungsinya. Dalam pembuatan sabun, kelompok kami menggunakan dua bahan utama, yaitu minyak atau lemak serta alkali. Minyak atau lemak sebenarnya semuanya dapat digunakan dalam pembuatan sabun, tetapi ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan sehingga tidak semua minyak kami gunakan. Dalam percobaan kali ini, kelompok kami akan menggunakan 3 jenis minyak. Minyak yang pertama adalah minyak sawit atau palm oil. Palm oil ini ciri-cirinya adalah berwarna jingga kemerahan, serta sabun yang menggunakan minyak ini teksturnya akan bersifat keras serta sulit berbusa, sehingga kita memerlukan campuran bahan lainnya. Minyak yang kedua adalah minyak kelapa atau coconut oil. Minyak kelapa ini didapat atau diperoleh dari ekstraksi santan, di mana minyak ini merupakan minyak nabati yang paling sering digunakan dalam industri pembuatan sabun, serta mengandung asam lemak yang sangat tinggi, sekitar 40 sampai 50%, sehingga sabun nanti yang akan dibuat dari minyak ini akan tahan terhadap oksidasi yang menyebabkan bau tak sedap. Dan jenis yang terakhir adalah minyak zaitun. Minyak zaitun ini berasal dari ekstraksi buah zaitun, yang mana sabun yang menggunakan minyak zaitun akan bersifat keras tetapi akan terasa lembut apabila terkena kulit. Serta bahan utama yang kedua adalah alkali. Banyak sekali alkali yang dapat digunakan dalam proses pembuatan sabun. Contohnya seperti KOH yang digunakan dalam pembuatan sabun cair, dikarenakan sifatnya yang mudah larut di dalam air. Tetapi pada saat ini kelompok kami akan menggunakan NaOH, karena NaOH adalah bahan utama yang paling sering digunakan dalam pembuatan sabun yang bersifat keras atau yang disebut dengan sabun
sabun padat. Itulah tadi penjelasan mengenai teori saponifikasi. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti video praktikum kelompok kami mengenai saponifikasi dalam pembuatan sabun.
tadi penjelasan mengenai teori saponifikasi beserta praktikumnya, dan berikut adalah hasil dari praktikum pembuatan sabun yang telah kelompok kami lakukan. Semoga bermanfaat.